Saya Dini Ratnasari. Kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar perpajakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan singkat tentang perpajakan. Apa sih itu pajak? Pajak, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dapat disimpulkan pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan pajak. Tujuan pemungutan pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan negara semaksimal mungkin, serta untuk menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan investasi daya saing dan kemakmuran rakyat. Fungsi anggaran sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi mengatur sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintahan dalam bidang sosial ekonomi. Stabilitas. Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Redistribusi pendapatan. Pemerintah negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Syarat-syarat pemungutan pajak. Yang pertama, pemungutan pajak harus adil. Yang kedua, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Yang keempat, pemungutan pajak harus efisien. Yang kelima, pemungutan pajak harus sederhana. Dasar-dasar hukum perpajakan. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Undang-Undang Pajak Penghasilan PPH yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan digantikan menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 dan digantikan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Ciri-ciri perpajakan. 1. Dipungut berdasarkan undang-undang. 2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi perseorangan yang dapat menunjukkan secara langsung. Yang ketiga, pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintahan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah. Yang keempat, pemungutan pajak dapat dipaksakan. Yang kelima, saya fungsi anggaran yang mengisi kas negara, anggaran negara yang diperlukan untuk menutupi pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Fungsinya untuk mengatur atau regulatif. Penggolongan pajak di Indonesia. Pajak dikategorikan berdasarkan 3 hal. Pertama, berdasarkan golongan atau cara pemungutannya, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang kedua, berdasarkan sifatnya, pajak subjektif dan objektif. Yang ketiga, berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak pusat atau pajak daerah. Jenis-jenis pajak. Pajak penghasilan PPH, pajak pertambahan nilai PPN, pajak penjualan atas barang mewah PPNBM, bea materai, pajak bumi dan bangunan, PBB. Berikut adalah tarif PTKP. Golongan tidak kawin. TK1, 54 juta, TK, TK0, 54 juta, TK1, 58.500.000, TK2, 63 juta, TK3, 67.500.000. Kawin. K0, 58.500, K1, 63 juta, K2, 67.500.000, K3, 72 juta. Kawin sama istri, penghasilan suami dan istri digabung, KI 0 sama dengan 112.500.000, KI 1, 117 juta, KI 2, 121.500.000.
Kali 3, 126 juta. Berikut adalah studi kasus untuk contoh PPKP. Ani memiliki status pribadi atau tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan gaji. Yang ia terima setiap bulan adalah 10 juta atau 120 juta per tahun. Berikut adalah cara melakukan perhitungan PPh pasal 21 untuk Andi. Gaji per bulan 10 juta. Gaji diterima selama 1 tahun 10 juta dikali 12 bulan sama dengan 120 juta. PTKP 120 juta dikurang PTKP-nya 54 karena tidak kawin. Dikurang sama dengan 66 juta. Karena PTKP-nya masuk ke layer 2, 60 juta sampai dengan 257 juta, maka berlaku dua lapis tarif PPh pasal 21. Pertama, 60 juta dikenai tarif 5% dari sisa 66 juta rupiah dikurangi 60 juta sama dengan 6 juta dikenakan tarif PPKP 15%. PPh 21 terhutang 5% sama dengan dikali 60 juta ditambah 15% dikali 6 juta sama dengan 3.900.000 ditambah 900. PPh terhutang 1 tahun 4.800.000 dalam 1 bulan 400.000. Kesimpulan, pajak adalah iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Ya, begitulah tentang dasar-dasar perpajakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sistem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, baik dari segi kegotong royongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang baru, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Perpajakan baru yang terdiri atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Materai. Tujuan perubahan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara. Yang kedua, meningkatkan pelayanan, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal dan dengan dukungan pengembangan usaha kecil dan menengah. Yang ketiga, menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi. Yang keempat, meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kelima, menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan. Yang keenam, meningkatkan penerapan prinsip self-assessment secara akuntabel dan konsisten. Yang ketujuh, mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif. Tata cara menunda atau mengakses pembayaran atas ketetapan pajak. Permohonan harus diajukan paling lama 9 hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan. Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak harus memberikan jaminan yang dapat berupa garansi bank, surat dokumen, bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah atau sertifikat deposito. Wajib pajak yang mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak setelah melampaui batas waktu harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan
jangka waktu pengangsuran. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan atas permohonan tersebut berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak. Surat keputusan diterbitkan paling lama 7 hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan. Apabila jangka waktu 7 hari kerja telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan wajib pajak. Dan keputusan persetujuan pengangsuran pembayaran pajak atau keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak harus diterbitkan paling lama 5 hari kerja setelah jangka waktu 7 hari kerja tersebut telah berakhir. Kadaluarsa penagihan pajak, hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak penerbitan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat putusan banding, serta putusan peninjauan kembali. Kadaluarsa penagihan pajak tertangguh apabila diterbitkan surat paksa, adanya paksa pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung, diterbitkan surat ketentuan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan sebagaimana dimaksud dalam, atau dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Kewajiban wajib pajak yaitu mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar, mengisi dengan benar SPT diambil sendiri, dan memasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Jika diperiksa wajib, memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh. Kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. Hak wajib pajak: mengajukan surat keberatan dan surat banding, menerima tanda bukti pemasukan SPT, melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan, mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT, mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak, dan mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketentuan pajak. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak, mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan serta surat ketetapan pajak yang salah, memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya, meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak, dan mengajukan keberatan dan banding. Sanksi perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu sanksi administrasi, yaitu pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan, dan sanksi pidana, yaitu siksaan atau penderitaan, merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan. Bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Objek pajak penghasilan bentuk usaha tetap, penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai, penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pembelian jasa di Indonesia yang sejenis dengan dijalankan atau dilakukan BUT di Indonesia.
Penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. Penyusutan, amortisasi, dan revaluasi. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, penyusutan atau depresiasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud, sedangkan amortisasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap tidak berwujud dan harga perolehan harta sumber alam. Jadi untuk UU-PH, pengertian amortisasi mencakup juga pengertian depresi serta yang dikenal dalam dunia akuntansi keuangan. Penyusutan. Untuk menghitung besaran penyusutan harta tetap berwujud dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan berwujud harta berwujud yang bukan berupa bangunan dan harta berwujud yang berupa bangunan. Amortisasi. Harta tidak berwujud digolongkan menjadi 4, yaitu kelompok pertama, kelompok harta tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat 4 tahun. Kelompok kedua, kelompok harta tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat 8 tahun. Kelompok ketiga, kelompok harta tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat 16 tahun. Dan kelompok keempat, kelompok harta tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat 20 tahun. Evaluasi atau penilaian kembali aktiva tetap. Perbedaan nilai buku dengan nilai real aktiva perusahaan dapat mengakibatkan kurang serasinya perbandingan antara penghasilan dengan beban dan nilai buku dengan nilai intrinsik perusahaan. Untuk mengurangi perbedaan tersebut, kepada wajib pajak perlu diberikan kesempatan untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap. Terima kasih. Pajak penghasilan final atau PPh final. PPh final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu, yang berbeda dengan skema pajak umum atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. PPh final merupakan pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan. Pungutannya bersifat seketika ketika si wajib pajak membuat penghasilan dikenai PPh final tidak lagi diikutsertakan dalam penghitungan pajak terutang tahunan. Namun, penghasilan itu tetap harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau SPT. Hal ini berarti penghasilan tersebut tidak diakumulasikan dengan penghasilan lain yang non-final untuk dikenakan tarif progresif sesuai dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Dengan demikian, terminologi final digunakan dalam PPh final merujuk pada keadaan di mana wajib pajak kewajibannya sudah selesai atau berakhir. Pajak final atau PPh final adalah pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak menerima penghasilan. Pajak final biasanya langsung disetorkan oleh wajib pajak. Pertimbangan yang menjadi dasar penerapan pajak final yaitu penyederhanaan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha dan untuk memudahkan serta mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak. Dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh, beberapa penghasilan yang dikenakan PPh final adalah penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lain, bunga obligasi dan surat utang negara, serta bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Kemudian kedua adalah penghasilan berupa hadiah undian. Ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima perusahaan modal ventura. Keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan. Yang kelima, penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Berikut kita akan bahas satu persatu beberapa PPh final yang berlaku. Pertama, pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia. Bila disimpan dalam mata uang dolar Amerika Serikat, maka tarifnya adalah 10%, 7,5%, 2,5%, dan 0%, bergantung pada lama waktu depositonya, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau lebih dari 6 bulan. Kemudian dalam mata uang rupiah juga sama,
Hanya angkanya yang berbeda, yaitu 7,5%, 5%, 0%. Kemudian, untuk pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi, itu sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, atau 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Itu dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi atau dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjalan, atau juga bisa dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi. Kemudian untuk pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan, itu adalah sebesar 10% baik atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan. Kemudian pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan itu sebesar 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Kemudian sebesar 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, serta 0% atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, atau badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum. Kemudian untuk pajak usaha konstruksi yaitu 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil, 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha, 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2, 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha, dan 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Selanjutnya, pajak penghasilan atas hadiah undian yaitu sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Berikutnya, PPh final atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa yaitu sebesar 2,5% dari margin awal, walaupun peraturan ini sebenarnya sudah ada penggantinya. Kemudian untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai pajak penghasilan bersifat final, yaitu pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, dan lain-lain. Kemudian, penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri. Ketiga, penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri. Dan terakhir, penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Sekian, terima kasih. Selamat sore, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pajak penghasilan. Dasar hukum dasar mengenai pajak penghasilan itu diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang PPh ini mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan diterima dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak itu adalah orang pribadi dan warisan, serta badan yang terdiri dari PT, CV, dan badan usaha tetap. Subjek pajak dapat dibedakan dengan subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Perbedaan antara subjek pajak dalam negeri serta luar negeri adalah kalau wajib pajak dalam negeri itu dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima dari Indonesia dan dari luar Indonesia. Sedangkan kalau wajib pajak luar negeri dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. Wajib pajak dalam negeri itu dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto. Kalau wajib pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto.
Kemudian tarif pajak untuk wajib pajak dalam negeri itu dikenakan tarif umum, yaitu tarif Undang-Undang PPH pasal 17, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan. Kemudian kalau wajib pajak dalam negeri itu wajib menyampaikan SPT. Kalau wajib pajak luar negeri itu tidak wajib menyampaikan SPT. Kemudian kewajiban pajak antara subjek pajak dalam negeri dengan subjek pajak luar negeri itu di mana subjek pajak dalam negeri itu kewajiban pajaknya dimulai saat dia dilahirkan dan saat berada di Indonesia atau berniat bertempat tinggal di Indonesia, dan berakhir saat meninggal atau saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Kalau subjek pajak dalam negeri dalam bentuk badan, itu kewajiban pajaknya adalah saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kalau berakhirnya itu saat dibubarkan atau tidak lagi badan tersebut berkedudukan di Indonesia. Kemudian untuk subjek pajak luar negeri melalui BUT, kewajiban pajaknya adalah dimulai saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Tapi kalau subjek pajak luar negeri melalui BUT, kewajibannya berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Kemudian kewajiban pajak bagi subjek pajak luar negeri tidak melalui BUT dimulai saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Kemudian untuk warisan yang belum terbagi itu kewajiban pajaknya dimulai saat timbulnya warisan yang belum terbagi, kemudian selesainya warisan selesai dibagikan. Kemudian ada yang tidak menjadi subjek pajak, yaitu kantor perwakilan negara asing, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asli, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama dengan mereka, di mana mereka adalah bukan WNI. Kemudian organisasi internasional, di mana Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Kemudian pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Kemudian yang tidak termasuk objek pajak yaitu adalah bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan zakat atau lembaga amil zakat, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, warisan, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau pengganti penyertaan modal, penggantian atau imbalan sebulan pekerjaan dan jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dari wajib pajak atau pemerintah, pembayaran dari perusahaan asuransi pada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi beasiswa, dan dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai wajib pajak dalam negeri. Kemudian iuran yang diterima dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan. Kemudian penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun. Kemudian bagian laba yang diterima oleh anggota dari CV yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham. Kemudian penghasilan yang diterima perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasang usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Beasiswa, sisa lebih yang diterima badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan. Kemudian bantuan atau santunan yang dibayar oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak. Kemudian untuk menghitung PPh itu harus diketahui terlebih dahulu dasar pengenaan pajaknya. Untuk wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap atau BUT yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak. Sementara untuk wajib pajak luar negeri, dasar pengenaannya adalah penghasilan bruto seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan dihitung sebesar penghasilan neto, sementara untuk wajib pajak orang pribadi sebesar penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Jadi kalau dirumuskan, penghasilan kena pajak untuk WP badan adalah penghasilan neto. Kalau penghasilan kena pajak untuk WP orang pribadi adalah penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Kemudian menghitung penghasilan kena pajak itu dengan menggunakan pembukuan. Itu untuk wajib pajak badan, besarnya penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh undang-undang PPh. Sehingga untuk menghitung penghasilan kena pajak dapat dirumuskan bahwa penghasilan kena pajak WP pribadi adalah penghasilan neto dikurangin PTKP. Kalau untuk badan itu penghasilan neto terdiri dari penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenankan undang-undang PPh. Selanjutnya untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun seperti dividen, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi, pembentukan atau penumpukan dana cadangan kecuali dana cadangan piutang, cadangan untuk usaha asuransi, cadangan penjaminan untuk lembaga penjaminan simpanan, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dan penggantian atau imbalan sehubungan pekerjaan jasa yang diberikan dalam bentuk natura. Besarnya penghasilan tidak kena pajak itu berlaku tanggal 1 Januari 2016, yaitu sebesar 54 juta untuk wajib pajak orang pribadi, 4,5 juta tambahan untuk wajib pajak yang kawin, kemudian 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat penghasilan istri tidak semata-mata diterima dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh pasal 21, dan juga pekerjaan istri tidak ada hubungan dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya. Kemudian 4,5 juta tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan sekeluarga dalam garis keturunan lurus 1 derajat serta anak angkat menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal adalah 3 orang. Kemudian untuk tarif pajak dalam orang pribadi dalam negeri itu dikenakan di mana sampai dengan penghasilan 50 juta dikenakan tarif pajak 5%. Di atas 50 juta itu 15%, kemudian di atas 250 juta 25%, di atas 500 juta adalah 30%. Kemudian untuk wajib pajak badan dalam bentuk badan usaha tetap itu dikenakan sebesar 28%. Kemudian tapi sejak tahun 2010 diturunkan menjadi 25%.
untuk wajib pajak badan dalam perseroan terbuka paling sedikit 40% dari jumlah sahamnya yang disetor di perdagangan di bursa efek itu dapat memperoleh tarif sebesar 5%, lebih rendah daripada tarif yang berlaku. Kemudian untuk cara menghitung pajak itu bisa dilihat di modul yang ada di e-learning. Kemudian sampai itu pada kesempatan ini saya juga akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 26. Yaitu ketentuan pasal 26 Undang-Undang mengatur tentang pemotongan atau penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima wajib pajak luar negeri. Yang dikenakan pemotongan PPh pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri, yaitu orang pribadi maupun badan, selain bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan. Objek pajak pasal 26 itu adalah penghasilan dipotong, yaitu berupa dividen, bunga, royalti sewa, imbalan, hadiah dan penghargaan, pensiun, kemudian penghasilan dari penjualan harta di Indonesia berupa perhiasan mewah, berlian dan sebagainya, lukisan, jam tangan mewah, kapal pesiar. Kemudian juga premi asuransi dibayar kepada perusahaan asuransi luar negeri, pengalihan saham perusahaan antara yang didirikan atau berkedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak atau tax haven country, yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Tarif pajaknya itu adalah penghasilan bruto dikali 20%. Itu untuk penghasilan yang berupa dividen, bunga, royalti sewa, imbalan, hadiah, pensiun, premi swap, dan keuntungan karena pembebasan utang. Tetapi dan untuk penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, premi asuransi itu dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dikurang dari perkiraan penghasilan neto. Jadi PPh pasal 26-nya adalah penghasilan bruto kali perkiraan penghasilan neto dikali 20%. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai modul 3. Lebih kurangnya saya minta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Selamat sore. Sekarang kita akan bahas mengenai bea materai. Untuk bea materai, dasar hukumnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai yang berlaku sejak 1 Januari 1956. Kemudian untuk peraturan pelaksananya adalah PP Nomor 7 Tahun 1995 yang kemudian diubah dengan PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya, batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Sebab dikeluarkannya undang-undang ini adalah agar lebih sempurna dan sederhana, yang hanya terdiri dari 7 bab dan 18 pasal. Selain itu, juga lebih mudah untuk dilaksanakan, karena hanya mengenal satu jenis bea materai tetap, yaitu 6.000 dan 3.000, di mana untuk saat ini yang berlaku adalah materai 10.000. Kemudian untuk objeknya jadi lebih luas juga. Prinsip umum pemungutan atau pengenaan bea materai antara lain adalah bea materai dikenakan atas dokumen, sehingga merupakan pajak atas dokumen. Kemudian, satu dokumen hanya terutang satu bea materai. Rangkap atau tindasan yang ikut ditandatangani terutang bea materai sama dengan aslinya. Tarif bea materai 6.000 dikenakan atas dokumen, yaitu surat perjanjian dan surat-surat lainnya
yang dibuat dengan tujuan digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Kemudian juga akta notaris, termasuk salinannya, akta yang dibuat PPAT termasuk tangkap-tangkapnya, surat berharga, efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang memiliki nominal lebih dari 1 juta rupiah, serta dokumen-dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Kemudian untuk bea materai 3.000 dikenakan atas dokumen yaitu surat berharga, efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang memiliki nominal 250.000 hingga 1 juta rupiah, dan juga pada cek dan bilet giro dengan harga nominal berapapun. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang tidak dikenakan bea materai, dokumen yang berupa antara lain surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, dan C, bukti pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat tersebut di atas. Segala bentuk ijazah yang termasuk dalam pengertian ini adalah surat tanda tamat belajar, tanda lulus, surat keterangan telah mengikuti suatu pendidikan, latihan, kursus, dan penataran, tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja, serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu. Tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank. Kwitansi untuk semua jenis pajak dan penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi, dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut. Surat gadai yang diberikan oleh Perum Pegadaian, tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Saat terutang bea materai, dokumen yang dibuat oleh suatu pihak adalah pada saat dokumen itu diserahkan dan diterima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat, jadi bukan pada saat ditandatangani, misalnya kwitansi, cek. Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak adalah pada saat dokumen itu telah selesai dibuat yang ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dari yang bersangkutan. Misalnya surat perjanjian jual beli, dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia. Bea materai yang terutang dilunasi dengan cara pemateraian kemudian. Pihak yang terutang bea materai adalah pihak yang mendapatkan manfaat dari dokumen kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Cara pelunasan bea materai dengan menggunakan benda materai yaitu materai tempel, kertas materai, dengan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pemateraian kemudian, suatu cara pelunasan bea materai atas dokumen yang belum dilunasi sebagaimana mestinya dilakukan untuk dokumen yang akan digunakan. Sorry. Oke, selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah mengenai materi pemateraian kemudian. Itu adalah merupakan suatu cara pelunasan bea materai atas dokumen yang belum dilunasi sebagaimana mestinya. Hal ini dilakukan untuk satu, dokumen yang akan digunakan sebagai bukti di pengadilan, dokumen yang bea materainya tidak atau kurang sebagaimana mestinya, 3, dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia. Selanjutnya mengenai sanksi. Ya, kenapa, Mak? Untuk materai ada 2 jenis sanksi. Sorry. Yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi. Maaf, Bu. Bisa diulang nggak? Maaf. Oke, selanjutnya saya akan sampaikan mengenai pemateraian kemudian. Pemateraian kemudian itu adalah suatu cara pelunasan bea materai atas dokumen yang belum dilunasi sebagaimana mestinya. Hal ini dilakukan untuk dokumen yang akan digunakan sebagai bukti di pengadilan. 2, untuk dokumen yang bea materainya tidak atau kurang sebagaimana mestinya. 3, dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia. Untuk sanksinya ada 2 jenis sanksi, yaitu ada sanksi administrasi dan sanksi pidana.
Sanksi administrasi itu terjadi apabila dokumen kurang atau tidak dilunasi biaya materainya, dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari biaya materai yang tidak atau kurang bayar. Contohnya, dahulu ada biaya materai terutang misalnya 6.000, maka dendanya adalah 200% dari 6.000, 12.000, maka jumlah pemateraian kemudian menjadi 18.000. Kemudian untuk sanksi pidana, itu berupa kurungan atau penjara sesuai dengan pasal 253 KUHP pidana atas perbuatan pemalsuan materai, tanda tangan, mengedarkan materai palsu, menggunakan, menjual materai yang tanda sahnya atau waktunya mempergunakan telah dihilangkan seolah-olah belum dipakai. Kemudian untuk sanksi pidana, itu pidana penjara selama-lamanya 7 tahun atas tindak pidana yang dengan sengaja menggunakan cara lain untuk pelunasan biaya materai tanpa seizin Menteri Keuangan. Kemudian siapa saja menjadi penanggung jawab sanksi, itu sanksi administrasi penanggung jawabnya adalah pemegang saham. Untuk sanksi pidana itu adalah sesuai dengan keputusan pengadilan. Kali ini saya, Dinda Ratnasari, akan membawakan materi kadaluarsa materi 13. Kadaluarsa dari kewajiban memenuhi biaya materai ditetapkan 5 tahun terhitung sejak tanggal dokumen dibuat. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk lebih melengkapi mengenai penjelasan tentang biaya materai, berikut ini diberikan pokok-pokok tambahan yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, transaksi interim. Transaksi interim perusahaan unit keuangan, unit produksi tidak perlu memakai biaya materai. Yang kedua, kantor pusat dan cabang perusahaan merupakan badan yang berdiri sendiri, sehingga transaksinya harus menggunakan biaya materai. Yang ketiga, menanggung biaya materai. Apabila ada suatu di kemudian hari pelanggaran, pemegang dokumen yang terutang biaya materai adalah orang-orang atau pihak-pihak yang mendapatkan manfaat dari dokumen tersebut. Yang keempat, tanggal materai. Yang kelima, tanggal yang tercantum di materai lebih bisa dibandingkan dengan tanggal dokumen. Yang keenam, kurang diperhatikannya masalah yuridis atau isi dokumen. Tetapi yang lebih diutamakan adalah terutang pajak. Yang ketujuh, warna tinta yang ditulis pada materai tidak menjadi masalah. Misalnya, pencantuman tanggal menggunakan tinta biru, tetapi tanda tangannya memakai tinta hijau. Ini boleh. Yang penting tinta tersebut masih merupakan tinta yang lazim atau yang biasa dipakai. Yang kedelapan, tulisan pada dokumen. Misalnya, tulisan di kertas materai tidak boleh dihapus dengan cairan penghapus. Kalau ada kesalahan, lebih baik dicoret dan dituliskan dengan yang benar. Yang kesembilan, tambahan untuk pasal 7 ayat 8, kertas biasanya dipakai untuk lembaran berikutnya, karena isi dokumen terlalu panjang, tidak terlalu memakai materai lagi, karena masih merupakan satu kesatuan prinsip satu dokumen, hanya terutang satu biaya materai. Yang ke-10, mikrofilm. Perlakuan biasanya dianggap sebagai fotokopi dokumen seperti juga batch dalam komputer, tidak terutang biaya materai. Yang 11, tindasan dengan kertas karbon sama dengan fotokopi, tidak terutang biaya materai karena rangkap atau tindasan tersebut tidak ikut ditandatangani secara asli. Kalau misalnya fotokopi tersebut ditandatangani lagi, maka terutang biaya materai. Yang ke-12, penggunaan dokumen yang dibuat di luar negeri. Misalnya, dokumen yang dibuat di Singapura akan digunakan sebagai dokumen di Indonesia. Maka, A. Belum ada biaya materai. Dimateraikan dahulu di Indonesia dengan cara pemateraian. Kemudian, yang B. Sudah ada materainya. Materai dari Singapura. Diberi materai lagi dengan cara pemateraian. Kemudian jadi ada 2 materai. Secara ringkasan, perbedaan antara ABM 1921 yang lama dengan Undang-Undang Biaya Materai yang baru dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut. Uraian jumlah pasal ABM 1921 142 pasal, UU Biaya Materai 18 pasal, objek bersifat perdata dan publik. UU Biaya Materai bersifat perdata sangat terbatas. Yang ketiga, macam-macam jenis peredaran
BM umum, biaya luas kertas, BM luar biasa, BM tetap, BM sebanding, biaya materainya, biaya materai tetap. Yang keempat, tarif. ABM-nya 192, 167 macam, biaya materai 2 macam, 5 cara pelunasan. ABM 192, benda materai, SKUM cara lain. biaya materai, benda materai, cara lain. 6. Kadaluarsa. ABM 1921, 3 tahun sejak diketahui, biaya materai 5 tahun sejak dokumen dibuat. Biaya materai. Pernah membuat dokumen dan membutuhkan biaya materai di atas karena tersebut, beberapa dokumen khusus wajib dibubuhkan materai dengan nilai yang beragam. Umumnya adalah 6.000, namun faktanya ada banyak nilai materai yang beredar dengan penggunaan fungsi materai. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya materai disebutkan kalau fungsi materi adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen tertentu. Jadi, pada dasarnya, biaya materai adalah pajak atau objek pemasukan kas negara yang dihimpun dari dana masyarakat yang dikenakan terhadap dokumen tertentu. Karena itu, dokumen berharga yang dibubuhi materai akan dianggap sah selama memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHP Perdata. Jika dokumen tersebut ingin digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, harus dilunasi biaya materai yang terutang. Namun, bukan berarti setiap dokumen perlu dibubuhi materai. Jika tidak dibubuhi materai, tidak akan menjadikan sebagai tidak sah, tetapi dokumen itu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Subjek biaya materai. Salah satu definisi biaya materai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau diserahkan kepada pihak lain. Jika dokumen itu hanya dibuat oleh satu pihak, lalu siapa yang dimaksud pihak? Dalam definisi ini, pihak yang menerima atau mendapatkan manfaat dokumen, kecuali pihak yang bersangkutan, menentukan berbeda jika dokumen yang dibuat secara sepihak, seperti kwitansi, biaya materai terutang oleh penerima kwitansi. Jika dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih, seperti surat perjanjian masing-masing pihak terutang, perlu adanya biaya materai. Dokumen yang dikenakan biaya materai, pertama, surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata. Yang kedua, akta-akta notaris, termasuk salinannya. Yang ketiga, akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-perangkapnya. Yang keempat, surat yang memuat jumlah uang diantaranya surat yang menyebutkan penerimaan uang, surat yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank, surat yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, surat yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Yang kelima, surat berharga seperti wesel, promise, dan akses. Yang keenam, dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan yaitu surat-surat biasa dan surat-surat kerumah tanggaan, surat-surat yang semulanya tidak dikenakan biaya materai berdasarkan tujuan, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain selain dari maksud semula. Nilai materai 6.000. Dokumen yang disebutkan pada poin sebelum poin 1-6, surat yang memuat jumlah uang, poin nomor 4, dan surat berharga seperti wesel, promise, dan accept, poin nomor 5, yang mempunyai harga nominal lebih dari 1 juta, efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal lebih dari 1 juta, sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal lebih dari 1 juta. Makai materai 6.000. Materai 3.000. Surat yang memuat jumlah uang, poin nomor 4, dan surat berharga seperti wesel, promise, dan accept, poin nomor 5, yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp250.000 sampai dengan Rp1.000.000, cek dan biliet giro tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal, efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal sampai dengan 1 juta, sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal sampai dengan 1 juta.
Kesimpulannya, penggunaan dan nilai materai yang digunakan di Indonesia secara garis besar, biaya materai merupakan pajak atas dokumen yang terhutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau diserahkan kepada pihak lain jika dokumen ini hanya dibuat oleh satu orang. Sekian materi dari saya. Terima kasih.